dikasih di dalam Tuhan, ibu ini sudah menyendiri, tetapi tetap setia kepada Tuhan. Anak-anaknya semua berhasil karena orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan diangkat di antara segala bangsa. Puji Tuhan. Termasuk juga jemaat GPI, dekatkan diri dengan Tuhan, yang ini berkat pasti mengalir. Haleluya. Bapak ini saudara-saudara yang dikasih nama Tuhan, kalau surga itu udah pasti milik kita. Katakan amin. Puji Tuhan, surga itu pasti milik kita. Sebenarnya masuk surga dan masuk neraka itu mana butuh biaya yang paling banyak? Ya? Mana biaya yang paling banyak, mau masuk surga atau masuk neraka? Sekolah minggu tadi sudah saya gali. Masuk apa? Masuk apa yang paling mahal? Masuk neraka. Masuk neraka itu punya modal, bos. Coba kalau nggak ada duit, masuk kafe itu joget-joget di sana. Pertanyaan, kira-kira keluarkan biaya enggak? Loh, masuk kafe, joget-joget di sana, mabok minum, nggak ada modal, nggak laku. Makanya masuk neraka itu harus punya apa? Punya modal. Masuk neraka itu mahal, bos. Mengeluarkan biaya. Tadi malam pemuda yang gak ikut ibadah, coba. Yang tidak ikut ibadah pasti pergi kemana? Jalan-jalan sama cowoknya. Cowoknya yang ada di sini berapa tadi malam keluar? Bakso, apalagi cowok ceweknya si Hosu. Iya, bakso, bakmi, bakwan, apa lagi? Bakpao, semua bak dimakannya. Tadi malam siapa yang ibadah? Kamu masuk surga, kira-kira tadi malam ada nggak waktu luang? Gak ada. Makanya masuk neraka itu punya modal, bos. Kira-kira selingkuh itu masuk neraka apa enggak? Punya modal apa enggak? Saya ini tahu ya. Kalau nggak punya modal kamu selingkuh. Selingkuh sama siapa? Ya, punya modal. Betul ya? Betul. Masuk neraka itu biaya banyak. Selingkuh. Pertanyaan, ada yang gratis? Gak ada. Bayar minyak, bawa ceweknya, cowoknya kemana-mana, capek lagi. Uang keluar masuk neraka lagi. Ya. Si Royani sampai ketawa-ketawa, dia betul juga jadi nunggu pendidikan Pak Royani dulu. Entah berapa mangkok bakso tadi malam sudah habis. Saya jamin yang atas 100.000 tadi malam keluar berdua. Siapa tadi malam ikut ibadah? Haleluya. Masuk surga itu gratis, bos. Masuk neraka itu mahal. Puji Tuhan. Tadi malam yang mampu sama pemuda. Mau siaran langsung di Facebook ya kan? Sambil gini-gini dia, tadi mau saya jawab. Baru dibikin lagi tampil dari sini. Baru masuk ke Facebook siaran langsung. Berbuat dosa itu apa? Punya modal. Masuk neraka itu punya modal. Hanya masuk surga yang gratis. Katakan amin. Cukup kau datang di sini, kau nyanyi, kau pujian, datang berkat, kau masuk surga. Kalau kau tinggalkan persekutuan, pergi kau main cewek, tinggalkan persekutuan, tinggalkan istri
tinggalkan suamimu, pergi ke mana dan punya modal enggak? Masuk neraka itu mahal, masuk surga itu murah. Katakan amin. Sama-sama dulu katakan. Masuk neraka itu mahal. Satu, iya. Iya. Tapi kadang-kadang kita mau yang mahal. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Coba siapa yang mau diberkati tunjuk tangan. Haleluya. Siapa yang mau diberkati tunjuk tangan. Oke. Kamu tunjuk tangan, Tuhan juga lihat. Maka Tuhan akan mengirimkan berkat kepadamu. Tuhan. Tapi ingat, Tuhan juga uji kita. Oke. Coba perhatikan Bapak ini. Perhatikan dulu. Seandainya kamu punya uang, di tangan kirimu ada yang 1.000, kemudian di tangan kananmu ada yang 100.000. Kemudian Tuhan bilang kepada kamu, hai teman GPI Marinal 1, itu ada uang 1.000 dan uang 100.000. Berikanlah persembahan ke depan. Apakah yang 100 atau yang 100.000? Pertanyaan, yang mana kamu akan berikan persembahan? Hah? Yang mana? Yang 1.000. Jujur itu. Kalau jujur, Tuhan masih ampuni. Puji Tuhan. Tapi ketika Tuhan ada uang 1.000 dan uang 100.000, maka jangan dipilih satu, pilih yang mana? 100. Kau mau beli 1.000, kau minta yang 100.000. Untung saja Tuhan berkata, segala perkara dapat bertanggung oleh Dia memberikan kekuatan kepada. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Semua kita harus diberkati Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kuncinya ikut Tuhan, tulus, jujur, suka damai, pasti ada masa depan. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, mari kita buka dulu kitab kita belajar firman Tuhan di Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Ya. Oke, kita buka kitab kita. Saya mau nanti Pak Sintua si Daud dulu yang membaca. Ya, karena ini suara-suara urapan. Ya, Yohanes 5 ayat 1 ya, sampai dengan ayat 8. Ya. Dengan berikutnya penyembuhan pada hari Sabat. Perhatikan. Penyembuhan pada hari Sabat. Menurut agama Advent, ya, menurut agama Advent, Sabat itu hari apa? Sabtu. Nah, ada orang berkata bahwasanya hari Minggu itu adalah hari perhentian. Sebenarnya hari perhentian itu adalah hari apa? Apakah hari Sabtu atau hari Minggu? Jadi kita ngapain ini hari Minggu? Ngapain? Ya. Sebenarnya hari Sabat itu hari apa? Hari perhentian itu hari apa? Coba kita perhatikan Bapak Ibu. Ini barisan yang sebelah sini dulu, itu yang cantik dan manis ini. Kalau kita menghitung hari, kita mulai dari hari Senin atau hari Minggu duluan, yang baik dia. Kira-kira kalau kita menghitung hari dari mana duluan? Hah? Biasanya kita akan buka ke Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Iya benar. Hari pagi Tuhan, hari Minggu. Ibaratnya kita
dan kayu. Tetapi kalau kamu lihat nanti penulisan kalender, itu bukan dimulai dari hari Senin, tapi apa? Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Maka hari perhentian itu Sabat. Sabat itu apanya? Berhenti. Itu hari Sabtu. Kalau dulu Advent, ya, Advent itu dasar katanya Adventis. Kalau orang Batak dulu, kalau orang Inggris dibilang 7 day. Orang Belanda dan orang Inggris menjaga kita, asal bilang Adventis, hari ke-7 7 day. Maka orang Batak bilang 7 day. Agama 7 day berita. Alam lagi mau mendokor 7 day. Iyo maha. Belum kasih 7 day berita. Sebenarnya kadang 7 day. 7 day. Iyo konala. Mana nego tahu tak ada yang mak sudah mau mandok mandokon 7 day apa 7 day. 7 day dong agama 7 day. Agama ini ku. Ini maaf ini 7 day. Aku mau tahu mana idenya sih ya. Tapi 7 day hari ke-7. Bapak Ibu, orang Kristen masuk gereja sekarang bukan masalah berhenti melakukan pekerjaan. Siapa yang tahu? Kalau saudara nanti lihat di hari kebangkitan daripada Yesus, dikatakan apa di sana? Hari pertama minggu itu. Makanya hari pertama adalah minggu. Nah, disitulah Yesus bangkit. Makanya kenapa orang Kristen masuk gereja hari Minggu, hari pertama itu kita memperingati hari kebangkitan daripada Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Diulangi untuk kamu. Menunggu di hari Kapituon di hari Minggu. Dan hari Minggu hari Kapituon, hari perhentian. Kalau kita nanti memperingati hari perhentian, kita harus hari Sabtu beribadah. Karena itu adalah 7 day, Adventis, Sabat. Tapi kita hari Minggu ini memperingati hari pertama, hari kebangkitan daripada Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara di ayat yang pertama. Ya, masih 2. Ini firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ayat 2. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Oke, siapa yang tahu arti Bethesda? Siapa yang tahu arti Bethesda? Bethesda itu apa? Kemarin juga saya sudah khotbah tentang, mungkin 3 tahun atau 4 tahun yang lewat. Bethesda itu apa? Bethesda artinya apa? Rumah kemurahan. Puji Tuhan. Sama-sama lu katakan Bethesda. Rumah kemurahan. Ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Atau apa tadi? Rumah kemurahan. Di sanalah Tuhan melakukan mujizat dan kemurahannya. Katakan amin. Kalau dulu mujizat ini di Bethesda, sekarang di GPI Maritas. Kita dulu kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Kemurahan itu
sekarang dicurahkan di GPI Marindra 1. Ya. Nah, kita lihat Bethesda tadi apa katanya? Rumah keurapan. Nah, kita lihat di ayat yang berikut. Ya. Dan serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Iya. Terus Orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. perhatikan Bapak Ibu Saudara. Yesus melakukan mujizat, orang sakit datang. Ya. Yesus melakukan karya yang sangat dahsyat dan luar biasa. Banyak orang yang berkerumun mengikuti dia. Karena apa? Mereka percaya Yesus mampu melakukan mujizat yang besar. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kamu juga perhatikan, jemaat GPI Marindra 1 ini, perhatikan ini. Tuhan mampu melakukan mujizat untuk Anda. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yesus mampu melakukan mujizat untuk saudara. Amin. Ya. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Yang miskin boleh kaya. Yang sakit boleh disembuhkan. Lantas apa yang menjadi keluh kesah? Datang kepada Tuhan. Tuhan mampu melakukan perkara yang dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Persoalannya Bapak Ibu Saudara yang dikasih nama Tuhan. Begitu kita dengar firman, ya, persoalannya Bapak Ibu, begitu kita dengar firman, kalau kita buat tanda tanya di dalam hidup kita, apakah kita percaya atau tidak? Dari cara tunjuk tanganmu saya yakin kamu percaya atau tidak percaya. Saya akan tes Anda. Siapa percaya kepada Yesus, Yesus mampu menolong. Cara yang tunjuk tangan. Sebentar. Saya mau lihat cara tunjuk tanganmu. Kamu punya iman atau tidak? Siapa yang percaya kepada Yesus mampu menolong? Haleluya. Untung nggak diginikan ya kan? Di kolam Bethesda itu, di sana banyak orang sakit di bawah. Untuk apa? Untuk ada karya Tuhan menggoncang air kolam itu. Siapa yang duluan masuk ke sana, dia akan disembuhkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Persoalannya Bapak Ibu, apakah engkau datang ke kolam itu? Persoalannya adalah apakah engkau datang kepada Kristus? Ya, ini yang menjadi persoalan Bapak Ibu Saudara. Soal berkat, ya, Alkitab mencatat bukan kurang panjang. Apa katanya? Tangan Tuhan untuk memberkatimu. Bukan. Dunia ini adalah harta Tuhan. Persoalannya dia akan diberikan kepada orang yang dikasihi. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terus kita baca ya. Sebab waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu, Iya. dan menggoncangkan air itu. Iya. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya dia disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu perhatikan ini. Kalau ini peristiwa di kolam Bethesda, semua penyakit boleh disembuhkan. Yakini juga, ketika engkau duduk sekarang di tempat dudukmu, yakini ada Kristus di sampingmu menjawab doa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yakini. Mujizat bukan hanya di kolam Bethesda. Termasuk juga Alkitab mencatat ada perempuan yang penyakit pendarahan berapa tahun? Ada bilang 12 tahun, ada bilang 40 tahun. Berapa tahun? Biasanya penyakit pendarahan ini bagi laki-laki atau perempuan masih dua? Kalau perempuan pendarahan, kalau laki-laki berdarah-berdarah karena dibutuhkan
Ya, ada perempuan penyakit pendarahan berapa tahun? Berapa tahun? Anda tahu itu 12 tahun pendarahan tanpa opname. Ini termasuk wanita yang paling hebat di dunia. Kalau sempat ibu-ibu ini pendarahan tiga hari di rumah, suaminya hanya nonton begini, mudah-mudahan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Biarkan saja di situ, pasti datang nanti yang menjemput. Itu siapa? Malaikat. Penyakit pendarahan 12 tahun. Saya nggak tahu sampai 12 tahun pendarahan dia tidak mati juga. Ada orang di kampung kami di Samosir. Di mana-mana pun itu, nggak usah di Samosir ya. Termasuk juga di Sipahutar, kalau 3 hari pendarahan nggak diobati, mau di Sipahutar pendarahan mau nasi lihat. Hidup udah mau nasi. Orang ini kan bisa tuh. Di lompat ada kek mas, oh ini kok, ini. Yang lain ponas. Saya ini bila tak pro, bila tu ikut langsung orang mengalui. Kita ni situ apa? 12 tahun pendarahan. Tapi dia berkata dengan imannya, apa katanya? Asal sama-sama dulu yang tahu saja, kalau tidak tahu nggak apa-apa, silakan diam saja. Yang tahu saja apa perkataan si perempuan ini, satu-satu ya. Asal percaya saja dimati. Puji Tuhan. Haleluya. Apakah ada iman kita seperti ini? Katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kan bisa kau bilang. Nanti subuh yang ada dalam kalau tidak kau Pak situ sinur MC, tidak mesti dari sini tol nanya mau orang nanya mau alami apa sahaja. Puji Tuhan. Made in Singapura. Ya, iman kita yang menjadi persoalan sekarang. Kalau Tuhan mampu memulihkan saudara, katakan amin. Perempuan ini berkata, asal ucapan saja jumbai-jumbainya. Jumbai itu artinya apa? Bahasa mana itu? Olah kutiupi rabu diulus nih. Namanya mau itu. Artinya apa? Apakah Tuhan pernah menyembuhkan orang? Harus gugup, ini macam main. Ini memberita. Seketika itu juga Tuhan berkata, hai ibu, sembuhlah penyakit. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini Tuhan mau menyembuhkan. Katakan amin. Sakit apa penyakitmu? Perhatikan Bapak Ibu, apa yang saya katakan di gereja ini. Tidak ada penyakit yang terlalu parah sehingga Tuhan tidak mampu menyembuhkan. Katakan amin. Perkataan ini kami ulangi sekali lagi. Satu-satu iya. Apa katanya? Nggak tahu. Sama aku sendiri. Perhatikan ini, tidak ada penyakit yang terlampau parah sehingga Tuhan tidak mampu menyembuhkan. Sebutkan satu-satu ya. Jadi perempuan ini penyakit saudara nggak dibilang, bu, pergi dulu kamu ke Partai Kristen. Ngapain? Tes darah. Enggak, apa tes darah bilang. Maka hari itu juga orang itu disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Siapa yang tidak bangga punya Tuhan yang mampu menyembuhkan penyakit tanpa dia. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Ini para pemuda ini cari pekerjaan, kamu cari pekerjaan. Kamu cukup cari Tuhan.
Kamu doa, yakini pekerjaan pasti dapat. Amin. Ini enggak cari cewek dulu. Ya, malam minggu kemana sih aku? Ini sama siapa? Naik sepeda motor. Saya lihat tadi karena mana ke kanal. Duduk dulu di kanal. Paling nanti makan apa itu? Jagung bakar ya. Jagung bakar ya. Pulang. Oke. Yang tadi malam uangnya masih di situ semua ya. Dia berapa tadi malam? Di atas 75.000 ya. Kan ada hitung-hitungannya itu. Kalau bakso 12.000, jual tempat, tes manis dingin 2. Kan? Kemudian apa lagi tuh? Kan ada kerupuk ya, kerupuk. Ketika kamu mau pulang, pasti si cewek minta bawa oleh-oleh lagi. Ada yang mau rumah pusat dulu. Ini semua oleh-oleh. Makanya kau perlu kayak laki-laki dan anak kau sebelum datang telepon cewek ini sudah di gereja kau buat. Bahkan mana aku di gereja, datang nggak bisa lagi. Pendeta sudah di sini langsung kau bilang. Dia jangan jaga lagi aku keluar habis. Ya. Nah, perhatikan ini. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan membentangkan air itu, barang siapa? Perhatikan ini. Orang yang pertama juga di mana-mana baik dunia dan akhirat itu tetap mendapat hadiah. Katakan amin. Orang yang pertama hadir di gereja pasti dapat hadiah dari Tuhan. Tempat duduknya di mana? Di depan. Orang yang pertama juara 1 juga pasti lulus. Apalagi mere saya, anak ibu ini. PNS di mana itu? Di mana itu? Di dinas mana itu? Hah? Jaga mana? Dunia akhirat sih. Mamura di porti masuk ke situ subuh. Puji Tuhan. Haleluya. Lihat ini. Ya. Barang siapa yang terdahulu. Dari mulai hari Minggu, coba pertama-tama datang, pasti hadiah paling dasar dan luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Anak sekolah Minggu juga saya bilang. Siapa yang duluan hadir dapat buku. Berlomba-lomba orang ini dapat. Sister mana terus dapat sister. Alana inangi tak mau ke mama tak mau baik. Jangan mau besok. Iyo, jangan mau besok. Baju pemahaman gara-gara putih di gereja. Roma sister, hadiah. Hadiah apa itu? Kalau orang Pino, hari Minggu ini belum. Hadiah. Hadiah apa itu? Tadi duluan hadir di gereja, bilang dapat hadiah. Ayo apa deh? Desta, beli buku duluan sebentar. Puji Tuhan. Setiap orang yang pertama itu pasti dapat hadiah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah bentangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Puji Tuhan. Jadi tidak ada penyakit yang tidak mampu disembuhkan oleh Tuhan. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, apapun juga penyakitnya. Jangan bilang, Pak, jujur penyakitku nggak bisa disembuhkan Tuhan. Kenapa? Penyakitku lain. Apa penyakitmu? Dompetku kempes terus. Bisa disembuhkan Tuhan. Dompetku kempes pasti Tuhan. Bisa ya? Bisa lah. Masalah bisa. Kan? Jangan kan gembungi dompetmu. Mukamu pun pulang dari gereja ini bisa gembung diberkati Tuhan. Datang kau kemari
62 kilo, pulang kau 83. Bisa kita jodoh buat Tuhan. Yang penting kita sehat. Katakan amin. Puji Tuhan. Bagi Tuhan jadi mustahil. Lihat ini. Apapun juga penyakitnya disembuhkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terus ayat itu. Ya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Perhatikan, 38 tahun sakit. Di mana dia terus? Di kolam Bethesda. 38 tahun. Pasar mahal berapa sih? Usia itu. 3. Nah itulah, semenjak kau lahir dia sakit terus. 2 tahun lagi dia sakit. Menunggu Yesus datang. Sakit kali. Kalau kau sakit 2 hari saja, kau udah tak datang lagi rekam. Ya, ini penyakitnya berapa tahun? 38 tahun lamanya dia sakit. Saya bilang ini termasuk manusia kebal. Udah hebat ini. 38 sakit tidak mati-mati. Orang sakit 2 tahun sudah 3 kali matinya. Gak ada ketawa. Orang bingung semua. Ngantuk. Ya. Nah ini di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Saya yakin 6 burunya itu udah mati duluan itu. 6 burunya udah mati duluan. Karena apa? Kalau ada hitung-hitungannya, hitung-hitung. Dia di situ berapa tahun? 38 tahun dia sakit. Kalau dia pada waktu itu baru sakit, katakanlah berumur 25 tahun. Berarti 25 tahun tambah 38 berapa itu? 62 tahun. Saya yakin juga tetangganya udah pada mati sih. Makanya sampai 38 tahun begitu airnya bongkar tidak ada lagi familinya. Kan di sini nggak ada familinya kan? Kemana semua familinya? Udah mati semua. Karena 38 tahun dia di situ, dia menjaga sudah pingsan. 38 tahun. Terus di ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, Perhatikan Bapak Ibu. Kamu tidak punya saudara, kamu tidak punya uang, tapi kamu punya Tuhan. amin. Katakan amin. Kamu tidak ada penolong, kamu dibiarkan orang, tapi ada Kristus di hati. Jadi kau pasti tolong. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia, maukah engkau sembuh? Kalau Tuhan berkata hari ini, maukah jemaat GPI dipulihkan oleh Tuhan? Apa jawabannya? Puji Tuhan. Mau akan dipulihkan oleh Tuhan. Datang saja kepada Kristus. Dia buka hati. Dia mau memberkati. Dia menyayangi sebenarnya. Tetapi engkau yang meninggalkan. Begitu engkau meninggalkannya, tapi engkau tidak sadar, dia memanggil-manggil. Hei, Billy. Hei, Ani. Hei, Mama Dipe. Oh, gereja. Begitu engkau meninggalkan Tuhan, sebenarnya sadar atau tidak sadar, dia memanggilmu, tetapi engkau yang menutup kuping. Karena Tuhan menyayangi kita. Puji Tuhan. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayatnya berikut. Jawab orang itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam. Di mana nanya? Di mana nomornya? Di mana edarnya? Di mana satu gereja? Di mana satu STM-nya? Udah terlalu lama dia sakit di situ. Lain kalau bukan masih. Bapak para kok, dok masih tinggal rumah dia, tinggal salahnya sih. Orang tua tak kayak mulai mana namus tuh putih atau nomor dulu si desa.
lalu sudah. Saya punya iman. Ini yang tahu tu. Kalau kau tak roh situ masuk mana tu sih pas tu lah. Puji Tuhan. Lama di situ. Begitu dikontrak atau roh si Eva. Aku dibuat masuk politik ini siapa? Terus si Eva dari mana Tuhan masuk ke pulau Leo mang istri udah kamu udah langsung tes baik-baik sih. Terus tuh apa dokter? Abang belum bisa dengar. Iman di bawah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yang penting kita tetap kita datang kepada mujizat Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Coba Tuhan tidak ada orang yang menemukan apa. Mengirim di kamar saya kalau mau lulus. Istri mulai mana kita rumah. Tulu belum tahu kamu nak. Istri mulai dari mana? Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Hidup yang paling sedih. Sampai 38 tahun dari situ. Karena apa? Orang berlomba-lomba masuk kepada mujizat Tuhan. Karena penyakitnya. Perhatikan. Karena penyakitnya dia tidak bisa bergerak dengan cepat. Untung saja datang Kristus, datang Yesus melihat. Kalau tidak ada, mungkin dia akan mati di situ tanpa mujizat. Perhatikan Bapak Ibu. Saya mau katakan kepada saudara, ada pujian kami Bapak. Inilah rohani. Nang surgamu di akar pamimpi. Nang biarkan turunan angkat si Solomoni. Sama-sama. Nargado di Tuhan Yesus. Famili tidak ada tetapi Yesus ada. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Engkau ditinggalkan saudaramu, engkau ditinggalkan keluargamu, tapi ingat ada Yesus yang mengasihimu. Dia lebih mengasihimu daripada semua. Katakan amin. Puji Tuhan. Yang ini Yesus mengasihimu. Haleluya. Walaupun engkau ditinggalkan saudara-saudaramu, ditinggalkan familimu, tapi Yesus datang menjemput saudara dan berkata, hari ini engkau sembuh. Angkatlah tilam dan berjalanlah. Puji Haleluya. Tuhan. Terus ayatnya berikut. Kata Yesus kepadanya, Ya, bangunlah, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Pertanyaan, mujizat terjadi? Amin. Mujizat terjadi? Katakan amin. Yang percaya mujizat masih ada, katakan amin. Terus, Dan pada saat itu juga sebulan orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. nah perhatikan Bapak Ibu, saya mau sampai di situ saja. Ayat yang ke-9. Dan pada saat itu juga sebulan orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau saja hari ini engkau percaya kepada Tuhan, berdoalah kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Sampaikan dua permohonan. Ingat di kiri kananmu ada malaikat surga mengawal dan mendengarkan doa. Puji Tuhan. Kita bangkit. Haleluya.